Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alamia, mahasiswa dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 28924500012. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Bisnis dengan tema membangun kepercayaan melalui etika pasar, konsumen, dan juga periklanan yang berintegritas. Di sini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar bebas. Yang ketiga, pasar persaingan tidak sempurna. Yang keempat, etika konsumen. Yang kelima, etika periklanan. Sebelumnya, aku akan bahas dulu apa itu etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan keadilan, ya, transparansi dan juga tanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat. Jadi seperti itu untuk etika bisnis lebih singkatnya. Next, aku bahas di sini mengenai apa itu pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Dalam pasar ini, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai bentuk ideal dari sebuah pasar karena efisiensinya dalam alokasi sumber daya. Seperti itu untuk pasar persaingan sempurna. Di sini pun ada ciri-ciri serta contohnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua, produk bersifat homogen. Yang ketiga, informasi sempurna di pasar. Yang keempat, tidak ada hambatan keluar ataupun masuk pasar. Yang kelima, penjual dan pembeli adalah price taker. Nah, untuk price taker sendiri di sini ialah perusahaan atau individu yang harus menerima harga khusus yang berlaku di pasar. Begitu. Untuk penjual dan pembeli adalah price taker, kata price taker sendiri di sini bisa diartikan sebagai perusahaan atau individu yang harus menerima harga khusus yang berlaku di pasar. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, ada beberapa contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar hasil bumi, yaitu seperti padi, sayur-sayuran, ataupun buah-buahan yang memang dihasilkan oleh bumi negeri kita tercinta ini. Lalu yang kedua, pasar valuta asing atau forex atau biasa yang kita sebut itu, yang kita kenal itu dengan pasar perdagangan transaksi antar mata uang tiap negara. Seperti itu. Lalu yang ketiga, pasar komoditas seperti emas dan juga minyak. Seperti itu untuk contoh dan juga ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Next. Nah, di sini aku membahas tentang keunggulan dan juga kelemahan. Pasti di setiap sesuatu pasti ada kelebihan, tetapi juga pastinya ada kelemahan kan? Nah, aku bahas dulu dari keunggulan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, efisiensi ekonomi tercapai, alokasi sumber dayanya optimal. Lalu yang kedua, harga mencerminkan biaya produksi. Harganya tuh nggak terlalu, eh, eh, penjual tuh tidak terlalu mengambil untung yang terlalu besar. Yang penting barangnya laku aja. Lalu yang ketiga, tidak ada monopoli harga tuh. Yang tadi aku udah sebutkan, untuk permainan harga ini, ya, kecurangan harga ini sangat minim, ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, untuk kelemahan dari pasar persaingan sempurna ini ada beberapa juga. Yang pertama, kurangnya inovasi karena produknya homogen. Yang kedua, tidak cocok untuk barang atau jasa yang unik. Yang ketiga, skala produksinya kecil. Seperti itu teman-teman semua untuk keunggulan dan juga kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Next. Nah, pembahasan yang kedua itu tentang pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Jadi, pasar bebas adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh perekonomian
kegiatan sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Pasar bebas ini memiliki sistem ekonomi di mana aktivitas perdagangan dan industri ini tidak dikendalikan oleh pemerintah. Nah, hanya dikendalikan oleh si penjual dan juga pembeli. Seperti itu teman-teman semua. Nah, apa aja? Nah, di sini ada ciri-ciri dari pasar bebas, serta pun ada contohnya. Untuk ciri-ciri yang pertama, kebebasan ekonomi. Setiap individu atau perusahaan bebas menjalankan usahanya. Lalu yang kedua, harga ditentukan pasar. Harganya berpengaruh oleh permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga, minimnya intervensi pemerintah. Regulasi pemerintahnya sangat sedikit karena yang tadi kita sudah jelaskan, kalau ini memang dipegang penuh oleh permintaan dan penawaran, bukan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, kepemilikan pribadi. Faktor produksinya dimiliki secara pribadi. Yang kelima, kompetisi tinggi. Persaingan antar pelaku ekonomi sangatlah bebas. Seperti itu untuk ciri-cirinya dari pasar bebas. Nah, adapun contoh dari pasar bebas. Contoh dari pasar bebas, yang pertama adalah pasar global, yang di mana seperti pasar perdagangan internasional, kayak impor, ekspor, itu pasar global ya. Lalu yang kedua, sistem ekonomi negara kapitalis, atau misalnya Amerika Serikat pada sektor tertentu, seperti itu teman-teman semua. Next, di sini pun kita akan bahas keunggulan dan juga kelemahan dari pasar bebas. Keunggulan dari pasar bebas yang pertama yaitu inovasi. Ya, inovasinya berkembang. Jadi kita ikut dengan teknologi sekarang. Teknologinya sangat berkembang pesat. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Lalu yang ketiga, pilihan konsumennya luas, jangkauannya luas. Tadi karena ada yang global ya, menyeluruh gitu. Nah, yang keempat, keseimbangan alami. Tetapi ada keunggulan, pasti juga ada kelemahan. Nah, di sini untuk kelemahan dari pasar bebas, yang pertama, ketimpangan sosial. Jadi sangat berasa nih ketimpangan sosialnya. Lalu yang kedua, eksploitasi. Lalu yang ketiga, monopoli. Yang keempat, minimnya perlindungan konsumen. Seperti itu teman-teman semua. Jadi nggak terlalu tadi kan yang di garis bawah dari pasar bebas itu tidak dipegang penuh oleh pemerintah, tetapi permintaan dan juga penawaran. Maka dari itu ya memang minimnya perlindungan konsumen tersebut, gitu teman-teman semua. Next. Nah, untuk pembahasan ketiga, itu aku di sini bahas pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan tidak sempurna? Jadi, pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibanding dengan pembelinya. Dengan kata lain, pengertian pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini pula yang menjadikan pembeli terlihat begitu masif, ya. Pada pasar persaingan tidak sempurna, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda atau terdapat berbagai jenis barang. Seperti itu teman-teman semua. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli, yang ketiga ada pasar monopolistik, yang keempat ada pasar oligopsoni. Kita bahas dulu pasar monopoli yang ialah hanya ada satu penjual. Ya, jadi dia tidak ada nggak banyak kayak PLN. PLN kan cuma satu di Indonesia ya. Nah, hanya itu saja. Lalu yang kedua, pasar oligopoli, yaitu beberapa produsen menguasai pasar. Contohnya tuh seperti industri otomotif, telekomunikasi, seperti itu teman-teman semua. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Banyaknya penjual, tetapi produk tersebut berbeda atau diferensiasi ya seperti pasar pakaian dan juga makanan ringan. Ya, dia sama nih jenisnya sama
nama barangnya sama, tapi jenisnya tuh berbeda-beda. Kayak pakaian, ada pakaian tidur, pakaian bekerja, ngantor, ada juga makanan. Kayak beras pun bermacam-macam, beras merah, beras putih, atau beras ketan, banyak ya. Seperti itu teman-teman semua. Yang keempat, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni ini merupakan salah atau bentuk pasar yang di dalamnya terdapat 2 atau juga lebih pembeli. Umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atas suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Seperti itu teman-teman semua tentang 4 jenis dari persaingan tidak sempurna. Next. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama, jumlah penjual atau pembelinya terbatas. Jadi nggak terlalu banyak. Yang kedua, produk bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, hambatan masuk pasar sangatlah tinggi. Ya, yang keempat, informasi pasar tidak merata. Yang kelima, penjual bisa menentukan harga atau price taker gitu, gitu teman-teman semua. Berarti tadi yang tadi kalian udah paham kan, tadi aku udah singgung untuk price taker itu ialah perusahaan atau individu yang yang harus menerima harga khusus yang berlaku di pasar. Berarti kalau penjual bisa menentukan harga price taker, berarti penjual bisa menerima harga khusus yang berlaku di pasar. Gitu teman-teman semua. Next. Di sini ada keunggulan dan juga kelemahan dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, dari keunggulannya yaitu inovasi produk, di mana penjual terdorong menciptakan produk unik supaya lebih dilirik oleh konsumen atau pembeli. Lalu yang kedua, keuntungannya tinggi. Penjual memiliki kontrol harga gitu. Jadi beda tadi sama hal lainnya pasar seperti pasar bebas yang di mana kontrol harga itu dipegang oleh penjual serta pembeli juga. Tapi kalau di sini yang tidak sempurna ini, keuntungan penjualan itu kontrol harganya itu di penjual gitu teman-teman semua. Yang ketiga, stabilitas pasar lebih terkendali dibanding pasar sempurna. Seperti itu teman-teman semua. Tetapi seperti aku yang udah bilangin selalu berkali-kali, pasti ada aja kelemahan. Ya kita bahas untuk kelemahannya. Yang pertama, ketidakadilan ekonomi. Penjual besar mendominasi pasar. Jadi penjual-penjual besar yang punya modal besar biasanya tuh lebih suka stok barang dikala harganya murah dia stok banyak. Nanti ketika harganya mahal itu dia jual dengan harga mahal. Wah, itu keuntungannya lebih banyak ya. Yang kedua, itu konsumen kurang dilindungi. Harga cenderung tinggi tuh seperti itu. Harganya sebenarnya sering dicurang-curangin gitu ya teman-teman semua. Yang ketiga, inefisiensi alokasi sumber daya. Itu tidak optimal seperti pasar sempurna. Seperti itu teman-teman semua. Nah, next dari pembahasan kita ya, yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang mengenai etika konsumen. Apa sih itu etika konsumen? Jadi, etika konsumen adalah penerapan nilai-nilai moral dalam perilaku konsumen saat berbelanja. Etika konsumen juga dapat diartikan sebagai perlindungan konsumen yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak konsumen yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak konsumen dan tanggung jawab sosial. Seperti itu teman-teman semua, kurang lebihnya tentang etika konsumen. Nah, kita sebagai konsumen memiliki hak-haknya nih ya dalam apa namanya dalam menjalankan penjualan ataupun permintaan. Yang pertama, hak dari konsumen ialah hak atas keamanannya, mendapatkan barang yang jasa dengan aman, tidak terkendali satu. Lalu yang kedua, hak atas informasi, mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur juga. Kadang kan setiap di pasar kan ada aja yang bukannya seuzon ya sayang ya, tapi lebih tepatnya kayak takut dicurangin atau takut diakal-akalin gitu teman-teman semua. Yang ketiga itu hak untuk memilih, bebas memilih barang jasa atau sesuai kebutuhan gitu. Bebas juga nih mau beli dimanapun, yang penting
ya. Kita memang kalau kita butuh, ya kita beli sesuai kebutuhan kita. Yang keempat, yaitu hak untuk